Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Munawara Ahmad atau biasa disapa Rara dalam acara Bincang Kampus. Dan ini kita sudah memasuki seri ke-7. Artinya sudah ada 6 pimpinan kampus yang sudah ngobrol dengan kita secara virtual, dan hari ini kita akan ngobrol virtual dengan Rektor Universitas Bosowa yang dulunya kita kenal dengan Universitas 45. Seperti tema kita, Unibos yang dulu beda dengan kini. Dan akan banyak hal yang kita obrolkan hari ini bersama Pak Rektor. Dan saya persilakan Pak Rektor aja deh yang memperkenalkan diri biar Tribuners tahu siapa sih pimpinan Unibos hari ini dan selanjutnya mungkin ya Pak ya. Dan nama saya adalah secara lengkap saya sebut ya. Karena itu perjuangan, gelar itu memerlukan perjuangan cukup berat, sehingga ya bisa disebut. Ya itu nama saya adalah Profesor Dr. Insinyur Muhammad Saleh Faldo, Master Engineering. Ya. S1 saya di Universitas Hasanuddin, S2 saya di QC University Jepang, dan S3 juga dengan universitas yang sama. Saya kira cukup untuk itu. Kembalikan ke jadi kita menyapanya Prof. Saleh Pak ya? Ya, Prof. Saleh ya. Kalau tidak salah Prof. Saleh ini pernah pimpinan di teknik UNAS Pak ya? Oh ya, saya sejak pulang dari Jepang tahun 94 itu selalu mendapat amanah dari pemerintah. Pertama jadi ketua jurusan teknik sipil Universitas Hasanuddin, kemudian setelah itu lanjut menjadi dekan Fakultas Teknik, dan beberapa jabatan juga ketua program studi S1, S2, dan S3. Setelah selesai itu, maka tahun 2014 saya dipercayakan oleh Yayasan Aqsa Mahmud untuk menjadi Rektor Universitas 45 waktu itu, karena itu masih transisi. Dan alhamdulillah dengan selama jabatan kami laksanakan itu dengan amanah, maka alhamdulillah berhasil dengan beberapa legasi yang kami tinggalkan. Termasuk waktu saya menjadi dekan Fakultas Teknik, legasi yang sangat bersejarah adalah pembangunan kampus Fakultas Teknik Goa yang ada di Goa. Itu kira-kira yang saya tidak bisa lupakan, karena itu adalah hasil perjuangan saya selama 8 tahun, sehingga bisa membangun kampus yang mewah di seluruh Indonesia, itu Fakultas Teknik. Itu yang saya tidak bisa lupakan. Dan pengalaman itulah kami akan melakukan di Universitas Bosowa nantinya. Kita lihat dengan perkembangan secara pesat, Universitas Bosowa ini ya cukup banyak perubahan secara signifikan untuk memajukan pendidikan tinggi swasta di bawah F2 Dikti wilayah 9. Siap. Ya Pak, keren banget ini Pak. Saya dulu juga masih sering liputan ke teknik Goa itu. Wah, keren banget Pak kampusnya. Jadi nanti Unibos juga bakal gitu juga nih kayaknya di bawah kepemimpinan nih Pak. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak, posisi lagi di mana nih Pak? Saya ini di kampus Universitas Bosowa. Iya, saya ini hampir tiap hari datang untuk, karena kampus kita itu adalah rumah kedua ya. Rumah pertama adalah rumah pribadi ya. Jadi tetap kita datang, tetapi menjaga standar kesehatan yang disyaratkan oleh pemerintah kita, yaitu protokol COVID-19. Berarti ini Pak, selama pandemi normal pekerjaan, aktivitas, rutinitas tetap sama Pak? Ya, secara pejabat struktural itu tetap kita ada pergantian ya untuk melihat kampus, karena kampus tidak boleh kosong. Jadi ada beberapa kita keluarkan aturan-aturan, terutama terkait dengan pelaksanaan administrasi. Jadi mahasiswa memang kita sudah liburkan karena ini faktor keamanan dan kesehatan yang kita jaga, sehingga tapi kegiatan administrasi tetap jalan karena itu
kita tahu bahwa perguruan tinggi itu perkembangannya sangat pesat. Beberapa informasi-informasi, penelitian, kemudian beberapa pengembangan beasiswa dan sebagainya itu harus dikelola dengan profesional, maka kita harus datang di kampus. Kalau online itu masih tidak bisa kita kontrol karena data-data itu ada di kampus, kira-kira begitu. Betul, betul. Kalau protokol kesehatan di kampus sejauh ini seperti apa, Pak, di Unibos? Kalau protokol kesehatan kita tetap mengacu dengan itu, malah kita di mana-mana memasang informasi ya, yaitu pakai masker, cuci tangan, pakai distance jarak ya, untuk setiap ada tamu berkunjung dan sebagainya. Itu kita lakukan. Kemudian ada pengetes suhu badan dan sebagainya. Itu tetap kita jalankan. Dan setiap mau masuk itu kan kita hanya buka pintu satu saja untuk itu, dan satpam itu sangat ketat. Untuk kalau memang tidak ada kepentingan tidak boleh masuk di kampus ini. Alhamdulillah program Bosowa Peduli dalam hal ini Yayasan Aqsa Mahmud juga melakukan tes swab test itu untuk seluruh karyawan dan tenaga pendidikan di Universitas Bosowa. Alhamdulillah hari ini ya masih aman-aman lah. Itu kita jaga karena kalau ditemukan ya kita harus cepat melakukan isolasi untuk pencegahan itu. Kira-kira itu yang kita lakukan di kampus Universitas Bosowa ini. Berarti sejauh ini bisa dikabarkan sama kita, sama Tribuners, kalau dosen-dosen, tenaga pendidik, dan seluruh karyawan di Unibos ini alhamdulillah masih aman dari corona, Pak ya? Belum ada yang reaktif mungkin, Pak? Ya, alhamdulillah aman lah. Aman. Karena begitu ada indikasi, cepat kita ada kemarin satu orang karyawan itu cepat kita lakukan. Karena kita jaga, kalau ini berkembang terus kan bahaya. Jadi lebih awal istilahnya saya sampaikan lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Maka itulah yang kami lakukan di Universitas Bosowa ini. Jadi kalau ditemukan ada indikasi, ya harus cepat diamankan. Dan begitu berikutnya kita tes lagi, alhamdulillah sudah baik semua. Itu kira-kira kita lakukan. Kalau pelayanan mahasiswa, Pak, apakah ada gangguan selama pandemi atau ada kebijakan-kebijakan khusus dalam beberapa hal gitu, Pak, selama pandemi? Ya, di dalam pandemi ini ya kita tahu semua ya, semua orang panik ya, karena semua kebijakan berubah. Itu prinsip, apalagi di perguruan tinggi. Nah, pelayanannya itu tetap kita jalankan sesuai dengan standar ya, standar pelayanan suatu perguruan tinggi, apalagi swasta. Itu ada pertama adalah proses perkuliahan. Itu proses belajar mengajar, tetap kita harus menjaga kualitas. Memang walaupun karena proses belajar mengajar ini dilakukan dengan jarak jauh, maka tentu ada sedikit keluhan-keluhan dari mahasiswa. Tentu saya juga tidak yakin kualitas itu 100% sama dengan face to face. Tetapi dengan adanya ini, karena keadaan darurat, ya kita harus laksanakan. Karena ini prosesnya harus jalan terus. Ya, mengenai keluhan-keluhan mahasiswa, alhamdulillah, memang ada beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan SPP dan sebagainya. Itu kita telah sampaikan melalui dekan fakultas masing-masing untuk program studi masing-masing untuk sosialisasi tentang mengenai pembayaran itu, dan itu sudah mahasiswa sudah memahami. Apa nih Pak yang disosialisasikan? Potongan atau kuota mahasiswa atau gimana nih Pak? Ya, kami pertama memberikan penjelasan dengan tegas bahwa di Universitas Bosowa ini tidak ada istilah pemotongan. Itu prinsip. Ya. Karena SPP itu adalah dari mahasiswa untuk mahasiswa. Itu. Nah, contohnya misalnya SPP itu kan adalah salah satu biaya atau komponen biaya yang untuk biaya operasional. Itu bayar gaji dosen. Nah, dosen kan tetap jalan, kan? Walaupun dia bekerja di rumah. Kemudian ada gaji operasional, listrik dan sebagainya. Nah, jadi tidak ada pemotongan. Malah ada beberapa dengan mahasiswa memang mempertanyakan, Pak, karena kita ini tidak di kampus, Pak, listrik gitu. Nah, kita lagi adakan lagi fasilitas untuk memberikan kuota mahasiswa. Kuota mahasiswa untuk ini. Itulah diambil dari situ.
Jadi jadi dari mahasiswa untuk mahasiswa. Untuk meringankan ini, karena kita tahu semua ini dampaknya, bahwa kita berikan keringanan untuk pembayaran. Tadinya itu setiap semester kita berikan kepada mahasiswa itu 2 kali pembayaran 1 semester. Jadi bisa dicicil. Sekarang ini kita berikan keringanan tiap bulan boleh membayar. Kalaupun itu sedikit uangnya, misalnya tiap bulan itu kan biaya SPP kita itu kan 5 juta. Jadi kalau tiap bulan itu kira-kira 9 juta. 900 ribu. Kalau dia punya uang hanya 500 ya kita terima juga. Yang penting mahasiswanya kuliah. Dengan catatan nanti pada akhir semester harus dilunasi untuk misalnya ujian sarjana dan sebagainya. Jadi banyak keringanan kita berikan. Kemudian ada beberapa ya memang misalnya pemerintah ini kan sudah memberikan kebijakan juga untuk bantuan beasiswa UKT untuk COVID. Ya kami juga memfasilitasi untuk mendaftar dan alhamdulillah ada kemarin 100 yang kita usulkan, ya mudah-mudahan bisa diterima semua. Kemudian ada lagi biaya bidik misi. Jadi sebenarnya itu. Dan alhamdulillah setelah kita lihat COVID ini kan sekarang mulai pembayaran. Pembayaran ini itu kan sudah ada sekitar 50% sudah lunas. Jadi artinya kira-kira ada yang berdampak itu pasti ada. Nah, itu yang kita nanti evaluasi ke depan lagi. Jadi banyak juga yang masih yang memang mungkin orang tuanya mampu dan sebagainya, tapi memang kita kasihan juga banyak yang memang setengah mati ya untuk membayar itu. Tapi kita tetap memperhatikan satu persatu. Yang mana yang paling kritis kita nanti akan bijaki. Yang mana yang paling mampu ya kita ikuti dengan aturan. Jadi ada beberapa memang skenario yang kita lakukan. Pembayarannya itu ya paling gampang adalah bertahap atau per bulan. Itu kira-kira begitu. Berarti kesimpulannya ini Unibos tidak ada pengurangan SPP, tapi ada kebijakan untuk meringankan beban mahasiswa berupa cicilan itu, Pak. Oh iya betul. Jadi itu cicilannya Pak berlangsung selama 1 semester itu. Terserah kita mau bayar berapa. Ini kita uji coba dulu di sini. Kalau ke depan nanti kami tetap lakukan setiap tahun itu nanti per bulan. Karena kita sebenarnya yang per semester itu kan persoalan manajemen keuangan. Begitu saya tanyakan bagian keuangan yayasan, karena kita kan itu semua uang itu masuk di yayasan. Apabila mampu mengelola sistem pembayaran per bulan, kami lakukan pembayaran per bulan. Akhirnya apa dia katakan bahwa oke, karena manajemen sistem pembayaran kita sudah menggunakan teknologi, jadi tidak ada masalah. Jadi cepat kita pantau dan gampang juga ditagih kalau tiap bulan dia tidak bayar, karena kita akhir semester itu harus wajib melunasi untuk salah satu persyaratan untuk mendapatkan nilai ujian. Itu yang kita lakukan. Nah memang ke depan kita harus lakukan kita tawarkan sebenarnya tidak semua, tapi tergantung kebijakan tergantung dari keinginan mahasiswa, orang tuanya. Kalau mau per semester dibayar silakan, mau per bulan silakan. Nah, itu yang kita lakukan. Berarti biar pandemi telah berakhir, opsi ini kemungkinan akan bisa diaplikasikan di Unibos, Pak ya, dan opsi itu bisa dipilih oleh orang tua mahasiswa. Oh bisa, itu kami akan lakukan seperti itu. Itu program kami, karena sekarang kita ini akibat adanya pandemi ini banyak pelajaran yang kita dapatkan, sehingga itu yang kita kembangkan. Apalagi kerja ini Universitas Kosoa itu adalah salah satu visinya adalah teknologi informasi. Nah, kita manfaatkan itu. Kan sekarang pembayaran tidak perlu harus cash, bisa transfer, bisa sekarang banyak lagi program-program bank itu kan, jadi tidak ada kendala yang kita hadapi kalau seperti itu. Itu persoalan teknis saja. Ya. Siap. Berarti sisa bagian kurikulum nih Pak, ini kan kalau kebijakan dalam hal pembayaran mahasiswa ini kan paling sensitif nih Pak sama adik-adik mahasiswa, termasuk kuota internet. Dan bagaimana dengan kurikulum, apakah ada disiapkan kurikulum darurat untuk pandemi ini Pak? Apalagi situasi ini kita tidak bisa menebak ini Pak, kapan akan berakhir, akan seperti apa ke depan. Bagaimana kesiapan Unibos menghadapi itu Pak ke depan? Ya begini,
Kurikulum sebenarnya itu kan harus dievaluasi setiap 5 tahun. Apakah perlu mata kuliah itu diganti atau dikurangi? Tetapi yang akibat pandemik ini bukan persoalan kurikulum kalau saya, persoalan proses belajar mengajar, metodenya bagaimana? Itu yang kita harus pikirkan. Nah, dengan adanya pengalaman ini selama 4 bulan, itu banyak pengalaman kita. Maka kami dari Universitas Pessoa semuanya sudah tahun lalu menerapkan sistem pembelajaran learning. Itu kombinasi antara face to face dengan daring. Itu ada beberapa program studi, sudah ada 8 laksanakan itu. Nah, sekarang adanya ini, maka kami sudah instruksikan semua mahasiswa dosen menggunakan sistem pembelajaran metode dengan menggunakan aplikasi LMS, Learning Management System. Itu kita akan terapkan nanti semester ganjil ini. Ini sudah tiap hari ini kami pantau seluruh dosen kapan dimasukkan, kapan dia upload itu mata kuliahnya, kemudian materi-materinya pertemuan pertama, kedua, ketiga sampai ke 16 itu kita pantau untuk dimasukkan ke dalam aplikasi LMS sehingga mudah kita laksanakan. Kalau yang lalu ini itu kan sebenarnya darurat itu program darurat, itu sebenarnya bukan learning, itu belum pembelajaran jarak jauh, itu masih ya emergensi saja kalau saya, emergensi, sehingga dan itu juga pandangan dari Dirjen Dikti bahwa itu belum masuk syarat untuk pembelajaran jarak jauh karena hanya mahasiswa melalui program Zoom online dan mahasiswa itu mengikuti. Itu pun juga kadang-kadang ada yang tidak punya kuota dan sebagainya. Jadi, nah nanti kalau sudah masuk ke program LMS ini, maka itu sudah memenuhi standar pembelajaran jarak jauh yang kita harus laksanakan dan wajib karena ini tidak bisa. Saya juga sependapat. Kita tidak tahu ini kapan berakhir ini COVID-19. Jadi kami sudah siap betul-betul karena memang kita ini sudah mulai dari tahun lalu sudah lakukan dengan beberapa kegiatan sudah online. Contohnya absensi online, itu sudah kita terapkan. Jadi dosen tidak boleh datang tidak sesuai dengan tepat waktunya. Jadi kita kontrol dengan absensi online. Dan mahasiswa juga memahami, sudah adaptasi dengan program itu. Jadi dia harus datang kuliah pada saat jam yang telah ditentukan dalam roster mata kuliah itu. Jadi kalau tidak ya tetap dianggap tidak ikut kuliah. Kira-kira itu persiapan kami lakukan dalam menghadapi COVID-19 ke depan ini. Berarti sebenarnya pandemi ini Unibo sudah siap sebelum kejadian ini karena sudah menerapkan sebelumnya, Pak ya? Oh iya, kami sudah kira-kira sudah 8 program studi sudah jalankan itu. Maka malah bulan Januari itu kita sudah lakukan pelatihan semua dosen-dosen harus bagaimana membuat RPS. Karena RPS itu kan rencana pembelajaran semester itu bagaimana memasukkan satu pertemuan itu misalnya pertemuan online. Nah, kemudian bagaimana menilainya. Itu kan sebenarnya yang harus dirubah. Kalau yang dulu RPS dulu itu kan face to face. Yang sekarang ini dosen mau rubah bagaimana pembelajaran itu dengan cara online. Nah, disitulah kita lihat di RPS-nya ya kapan ujiannya dan sebagainya. Ini yang kita harus lihat dan mahasiswa juga enak karena materinya bisa langsung download. Contoh misalnya kalau ada kegiatan video-videonya itu kan bisa lakukan itu. Nah, ini kita sudah siapkan seperti itu. Kalau dari infrastruktur yang sudah disiapkan sama Unibo, sudah melakukan pelatihan-pelatihan 1 tahun sebelum kejadian pandemi ini, Pak. Apakah masih ada hal ini, Pak, yang mau dibenahi Unibo untuk menyambut era seperti ini, Pak? Ya, memang merubah pola pikir manusia itu kan memang membutuhkan waktu, ya, ruang, waktu dan tentu juga ada materi dan sebagainya. Tetapi kami tidak putus asa, tetap kita lakukan karena berdasarkan dengan program kami bahwa nanti semester 2020-2021 itu sudah harus berjalan. Nah, infrastruktur yang kami siapkan, yaitu tadi kita siapkan meningkatkan yang pertama kapasitas dari duit kita. Itu harus disiapkan. Itu yayasan yang menyiapkan sarana dan prasarana itu. Kemudian mahasiswa nanti kita akan lagi pikirkan bagaimana subsidi kota. Itu kita.
Karena sekarang ini subsidi kota yang akan datang itu kan sudah masuk inventarisasinya. Kita berikan kepada mahasiswa itu satu mata kuliah, itu satu tatap muka itu 5.000. Jadi itu kita sudah hitung. Jadi antara 300, 250 kalau misalnya ada 8 mata kuliahnya semester lalu itu bisa dapat 300 subsidi kota. Kalau hanya 5 ya bisa hanya sedikit. Jadi itu kita sekarang sudah inventarisasi. Tinggal nanti metode pembayarannya itu tidak melakukan pembayaran cash. Itu ada pemotongan. Itu dilakukan pemotongan pembayaran SPP pada saat dia akan membayar semester ganti. Jadi dipotong dengan kota itu. Misalnya SPP-nya 1 juta, dia membayar per bulan karena ada anunya kita potong 300. Jadi hanya 700 dibayar. Kira-kira seperti itu. Jadi sarannya itu ya memang tidak sempurna 100%, tapi kami sudah mulai membuat program-program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang untuk itu. Sehingga jangka pendek ini kita siapkan itu soft skill-nya dulu. Bagaimana soft skill-nya sehingga ini betul-betul jalan. Ya, memang saya juga tidak terlalu optimis 100%, tapi mungkin kalau sudah jalan 90% early learning yang dilakukan nanti Universitas itu sudah suatu program yang luar biasa. Karena memang sumber daya manusia kita terus terang masih banyak dosen-dosen yang tidak familiar dengan teknologi. Nah, itu yang kita harus betul-betul latih sehingga nanti akan secepatnya untuk mengadaptasi dengan teknologi informasi ini. Kira-kira begitu. Siap-siap. Berarti secara infrastruktur sebenarnya Unibo sudah siap, tinggal eksekusi lebih lanjutnya nih Pak, dan sudah lama dikerjakan sebenarnya. Ya, memang kami sebenarnya sudah lama kerjakan, terutama menyiapkan soft skill-nya, kemudian program-programnya kami sudah lakukan. Jadi memang dalam implementasi ya tentu pasti ada kekurangan. Ini yang karena namanya manusia, sumber daya manusia itu kan macam-macam. Nah, ini yang kami rasakan di Universitas Solo. Tapi yang saya banggakan karena sumber daya manusia kita ini banyak yang muda-muda. Karena kita dosen yang muda-muda. Nah ini cepat dia melakukan. Tapi yang dosen senior kan sudah lagi 2-3 tahun, ada yang sudah pensiun, apa. Ini kita tidak bisa ganggu dia ini. Tinggal didampingi oleh dosen muda untuk menerapkan pembelajaran dengan model teknologi informasi ini. Itu yang kita lakukan. Jadi memang ada beberapa kendala, tapi insya Allah dengan kerja keras tim kami dari rektorat, itu bisa menyelesaikan dengan baik. Siap. Pak, mungkin yang menarik juga Pak sebenarnya, apa ada perbaikan pembenahan kampus, mungkin ruang kuliah, fasilitas lain di kampus yang lagi dikerjakan selama pandemi ini Pak? Kabar-kabar nih buat teman-teman mahasiswa yang masih di rumah nih Pak. Contoh rindu kampus, mereka mau tahu informasi terbaru pembangunan dari kampus Pak. Oh ya, jadi program kami itu untuk menata infrastruktur, sarana dan prasarana itu tetap jalan. Jadi ada beberapa 2 fakultas yang kita renovasi, ya. Karena kita kan merenovasi sekarang, bukan membangun baru. Kecuali Fakultas Kedokteran ini sebenarnya kita akan bangun gedung lagi 9 lantai, adalah 7 lantai. Kita akan bangun 7 lantai lagi. Dalam waktu singkat ini ada peletakan tempat pertama. Yang lainnya ada 2 fakultas yang sekarang sudah ready. Jadi ini kalau mahasiswa datang itu kaget dia, karena ruangannya sudah rapi, kemudian menggunakan AC sudah bagus dan sebagainya. Itu Fakultas Keguruan, Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Sastra. Nah, yang terakhir tinggal akan kita ada 9 fakultas dan semuanya kita sudah renovasi hanya. Tinggal hanya 1 fakultas teknik. Kalau memang kita tahu bahwa fakultas teknik jumlah mahasiswanya banyak, supaya betul-betul renovasinya itu harus complicated. Jadi jangan tambah-tambah sulit. Karena saya kan ini kebetulan saya ini rektor dari teknik sipil. Jadi saya pembangunan. Jadi saya tidak mau pembangunan itu tambah sulit. Jadi saya betul-betul jaga, walaupun memang pembangunannya itu dilakukan oleh penyelenggara yaitu yayasan, tetapi saya sebagai user saya harus betul-betul jaga kualitas dan sebagainya. Tapi memang masih ada beberapa, tapi yang jelas 9 fakultas ini tinggal fakultas teknik yang kita akan betul-betul secara sempurna kita akan perbaiki. Dan mudah-mudahan dalam semester ini sudah bisa dimanfaatkan lagi. Kemudian ruang-ruangan marketing itu kita sudah perbaiki. Kalau Anda nanti
selesai lihat ruang marketing, mungkin ruang marketing yang terbaik barangkali. Seperti di hotel, kita calon-calon mahasiswa senang sekali melihat itu. Kemudian beberapa laboratorium kita perbaiki, ya, perbaiki dan sebagainya. Jadi ada beberapa kegiatan yang tetap jalan pada waktu dan itu lebih mudah kita laksanakan karena tidak ada lagi kegiatan mahasiswa dan sebagainya. Jadi biaya operasional kegiatannya itu cepat karena tidak ada gangguan-gangguan, misalnya mengangkat material dan sebagainya. Nah, kalau dulu kan kita harus jaga nanti mahasiswanya ada protes, ada dan sebagainya. Nah sekarang mulai pagi sampai sore bekerja terus ini. Ya, kita benahi terus ini. Karena itu dana mahasiswa itu yang kita kumpulkan itu adalah kembalikan ke mahasiswa, tidak boleh dipakai. Ya, kecuali kalau ada efisiensi lagi, ada saldonya dari SPP mahasiswa, itu kita kembalikan lagi untuk biaya misalnya kegiatan UKM, ada mahasiswa mau seminar, kemudian ada mahasiswa lagi ikut kegiatan kompetisi-kompetisi lain, kita berikan lagi biaya itu. Jadi sebenarnya makanya SPP mahasiswa universitas itu kan 5 juta, itu kan sudah, dulu kan AMPA 5 itu 1 juta, 1 juta, apa yang terjadi? AMPA 5 waktu itu, karena biaya SPP-nya kecil, jadi tentu biaya operasionalnya juga kecil. Nah kalau kecil pasti tidak memuaskan. Jadi, itu kira-kira. Jadi tambah SPP itu, tambah biaya signifikan juga untuk kembalikan kepada kepuasan mahasiswa. Kira-kira begitu. Berarti Pak kesimpulannya, besarnya biaya yang keluar berbanding lurus sama kepuasan mahasiswa nih Pak. Itu yang kita harus lakukan. Ya memang namanya manusia tidak 100% kita puaskan. Tetapi kami selalu menjaga standar kepuasan pelayanan mahasiswa. Karena kampus itu, hidup itu karena mahasiswa. Jadi kampus itu kalau ada mahasiswa, ada kampus. Kalau ada mahasiswa tidak ada dosen, tidak ada kampus. Biar tidak ada rektor, tidak apa-apa. Ini dua ini saya harus jaga. Jumlah mahasiswa harus kita jaga, kualitasnya juga kita jaga, kemudian dosen juga kita jaga, dan outputnya itu, outcome-nya itu harus berkualitas. Jangan sampai kita keluarkan tidak ada yang terima sebagai untuk cari dunia kerja, itu kan sudah. Alhamdulillah ini kemarin saya lepas itu ada 30 mahasiswa kita yang diterima di BUMN untuk magang. Itu suatu prestasi yang kita lakukan, sehingga nanti 30 itu ya saya yakin kira-kira minimal lah 50% langsung diterima. Itu pengalaman dengan batch pertama. Itu ada beberapa sudah langsung diterima oleh tempat kerjanya. Karena dianggap berprestasi. Kira-kira gitu. Ya, siapa? Itu Pak, yang terakhir Pak, fasilitas terbaru yang saya nikmati di Unibos itu Pak, liftnya udah bagus tuh Pak. Itu liftnya sudah ganti semua. Kita sudah ganti liftnya dua. Jadi yang gedung 1 dan gedung 2. Yang kita sekarang ini desain dan akan dikerjakan adalah gedung Fakultas Kedokteran. Ini, insya Allah tahun ini saya akan punya target selesai. Hanya karena COVID ini, jadi tidak boleh berkumpul tukangnya banyak dan sebagainya. Jadi mungkin nanti setelah itu bisa tentukan berapa. Karena kalau membangun gedung baru itu kan minimal tukangnya itu paling sedikit itu 20. Jadi itu harus kita jaga. Itu kita akan bangun 7 lantai itu. Dan itu ya itu untuk fasilitas, karena kedokteran itu saya selalu sampaikan, kenapa mahal SPP-nya kedokteran? Bukan karena memang biayanya juga mahal. Kosnya tinggi Pak. Mahal bayar dosen mengajar, kemudian beli peralatan. Jadi banyak orang, kenapa? Saya bilang memang mahal karena saya ini rasakan. Setelah mengelola Fakultas Kedokteran, tadinya seperti Fakultas Teknik, saya anggap juga mahal, ternyata lebih mahal Fakultas Kedokteran karena operasionalnya memang mahal. Jadi contoh misalnya bangun gedung, kan harus dibangunkan gedung, makanya ada biaya gedung, kemudian biaya SPP-nya. Jadi signifikan sebenarnya jumlah biaya SPP mahasiswa dengan biaya pembangunannya itu harus dikembalikan ke mahasiswa, tidak bisa itu kebijakan yayasan dan kami selalu kerjasama dengan yayasan. Jadi kita selalu ada koordinasi antara yayasan dengan pengelola perguruan tinggi, karena saya tahu bahwa yayasan itu adalah penyelenggara, rektor itu adalah pengelola. Dua-duanya harus harmonis supaya tidak terjadi program-program yang tumpang tindih.
Nah, ini yang kita harus jaga. Sehingga alhamdulillah hari ini saya sebagai rektor sangat senang karena yayasan sangat memahami tentang pendidikan. Apapun program kami selalu dia eksekusi, tetapi berdasarkan dengan rasionalisme tentang program-program. Dan saya juga ini pengalaman, jadi saya harus membuat program rasional juga. Jadi tidak mungkin mengada-ada, ya betul-betul kebutuhan. Nah, ini ke depan lagi kami akan tata namanya Green Campus and Clean Campus. Jadi kita akan tata. Ini kami sudah hitung, nanti Anda lihat nanti, insya Allah kalau sudah mulai berkurang, karena kita kan masalah tenaga kerja yang datang, kita harus batasi. Kalau sudah mulai bisa banyak, kita akan tata ini Green Campus. Apalagi kita punya program yang lalu itu namanya Sekolah Sampah. Ada memilah sampah, itu program dari Yayasan Aksa Mahmud melalui Boswa Peduli, kerjasama Universitas Boswa, itu sudah jalan. Nanti kita akan bikin taman kampus. Jadi mahasiswa bisa enjoy di situ, belajar di situ. Nah, tetapi juga harus diimbangi. Mahasiswa itu harus rapi, tidak boleh panjang rambutnya, tidak boleh merokok. Ini yang kita lakukan di Universitas Boswa. Jadi kalau mau bagus ya harus juga perilaku juga harus bagus. Makanya saya kalau ada mahasiswa masuk di Universitas Boswa, saya tegas, keras. Saya bilang kalau Anda mau panjang rambut dan tidak mau potong, jangan masuk di Universitas. Cari perguruan tinggi yang panjang rambutnya. Begitu. Kalau mau merokok, jangan masuk di Universitas. Karena banyak juga perguruan tinggi memberi kesempatan orang merokok. Kan sama sih. Di mana perguruan tinggi itu tergantung kita. Nah, tergantung kita mau belajar. Biar kamu masuk perguruan tinggi negeri yang populer, kalau mau tidak mau belajar, pasti kau tidak pintar. Nah itu. Jadi kami punya tegas di situ. Nah, kemudian SPP-nya banyak juga. Kenapa mahal sekali? Saya bilang ya. Namanya SPP itu, ada yang bertanya, kenapa selalu ada kenaikan? Saya bilang, di Universitas Boswa, saya sebagai rektor tidak ada kamus kenaikan SPP. Yang naik itu bukan Anda. Dia mau masuk di Universitas Boswa, silakan bayar sekian. 5 juta misalnya. Kalau tidak mau, ya pergi cari yang lebih murah lagi. Kan banyak. Perguruan tinggi di swasta yang di Makassar ini banyak sekali. Ada yang pembayarannya 1 juta sampai 10 juta, dan silakan cari. Dan di mana-mana Anda bisa pintar. Tapi kita di sini membangun sistem yang betul-betul mencerminkan kampus yang ideal. Kampus ideal, bagaimana mencerdaskan bangsa dengan karakter juga harus kita jaga. Karena kita tahu orang mau bekerja itu karakternya harus bagus, kemudian pola pikirnya juga harus betul-betul pola pikir yang alumni dari suatu perguruan tinggi. Ya, itu kita harus jaga. Sehingga selalu kita memberikan pencerahan, seminar-seminar nasional, seminar internasional, mengundang tokoh-tokoh nasional untuk motivasi kepada mahasiswa kita. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Jadi yang jelas kami itu selalu mengikat kepada peraturan. Jadi kalau ada peraturan, ya marilah sama-sama kita jalankan. Kalau tidak mau ikuti aturan, ya keluar dari kampus Universitas Boswa. Itu prinsipnya kami di sini. Kalau tidak mau ikuti aturan, ya keluar. Apa boleh buat? Kan ada aturannya kita. Dimanapun di rumah saja ada aturan. Kalau tidak ikuti aturan orang tua, kita tidak dikasih uang. Nah, sama juga di kampus. Kalau tidak ikuti aturannya rektor, ya keluar saja dari kampus. Banyak kampus lain, silakan. Karena saya itu selalu berprinsip, hilang 1 tumbuh 1000. Itu. Kalau hilang mahasiswa keluar 1 karena tidak mengikuti aturan, ya mungkin akan datang 1000 lagi. Karena itu ya tentu karena kami itu harus bekerja dengan ikhlas. Kalau orang bekerja dengan ikhlas, Tuhan akan memberikan rahmat. Apapun kita berdoa dan pasti Allah akan memberikan kita punya rahmat. Apapun diurus, pasti Tuhan akan memberikan banyak bantuan supaya sukses kita punya program-program kita. Kira-kira itu yang kami lakukan sebagai dari sejak 45 kemudian menjadi Unibos dan sebagainya. Itu yang saya ya Pak. Ini tadi kita sudah bicara banyak nih Pak soal pandemi, kesiapan Unibos selama proses belajar mengajar dan lain-lain Pak. Ini kita jangan sampai kita terlewat nih Pak soal mahasiswa baru nih Pak. Gimana situasi saat ini di Unibos pendaftarannya nih Pak? Jadi sekarang kita melakukan pendaftaran online. Jadi ada beberapa skenario kita lakukan sama dengan dulu.
Jadi ada beberapa, kalau tinggal di Makassar, silahkan datang mendaftar, tapi ada namanya one day service. Jadi ujian hari itu langsung lulus dan itu. Tapi kalau di luar Makassar karena proses transportasi misalnya lambat dan sebagainya, sehingga kita online. Dan ujiannya juga pun online dengan kita melaksanakan berdasarkan dengan berbasis ada istilah CBT, ya, computer based test. Kita lakukan seperti itu. Jadi tidak masalah. Nah, karena memang ya ini sebenarnya banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan di perguruan tinggi terkait dengan COVID ini. Timbullah semua inovasi, kreativitas kita masing-masing. Jadi Tuhan itu memberikan suatu cobaan, tetapi kita juga ini memanfaatkan cobaan itu. Jadi tangkap peluang-peluang yang untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di perguruan tinggi. Itu yang kami lakukan di sini. Nah, kemudian ujian pendaftaran online itu kita sudah beberapa ribu pendaftaran online. Ya, ada yang memang ikut tes, ada juga yang belum menunggu dari hasil ujian nasional perguruan tinggi negeri. Itu. Dan memang target kami itu ditargetkan oleh Yayasan Aqsa Mahmud bahwa 1.800 yang kita harus terima. Malah target kami itu kalau saya 2.000, tapi karena ini melihat kondisi pandemik ini, wait and see daripada mahasiswa menunggu ini, maka akan tadinya itu kalau bulan ini sudah hampir 1.000 kalau bulan ini dulu. Tapi sekarang ini kira-kira baru 800-an yang sudah ikut tes, ya, ikut tes. Dan juga ada yang tidak lulus, kita semua kita luluskan karena memang Universitas Wonosobo ini mencari kualitas. Ya, banyak yang protes saya, kenapa saya tidak lulus? Mau diapa? Karena ada tes Anda itu. Ya, itu yang kita lakukan. Jadi itu yang kita terapkan di Universitas Wonosobo. Kira-kira begitu. Kalau mau daftar Pak, ini Pak, gimana caranya Pak kalau mau daftar di Unibos Pak? Websitenya gitu Pak, bisa dibagikan syarat-syarat apa yang harus kita siapkan sebelum masuk di website untuk mendaftar, apa biaya gitu Pak? Jadi sebenarnya informasinya itu sudah lengkap ada di website. Kalau orang mengerti website ada semua berapa jumlah pembayarannya dan sebagainya, kapan tesnya dan sebagainya. Malah kalau dia sudah mendaftar, dia sebut nomor teleponnya, ya kita ingatkan lagi. Karena kami itu di Universitas Wonosobo ada namanya tim marketing. Itu bukan di bawah rektorat, itu di bawah yayasan. Ya, karena kami itu jangan dibebani kepada dosen mencari mahasiswa. Karena kenapa? Harus ada tim marketing yang punya profesionalisme mencari mahasiswa. Itu. Jadi dosen itu betul-betul tahu hanya mengajar. Dan yang dulu itu, maaf saja, kebijakan dulu waktu 45 itu selalu yang laksanakan sosialisasi penerimaan mahasiswa itu dosen-dosen. Saya tidak mau. Saya lebih baik ada satu tim. Dan ini saya punya pengalaman berapa perguruan tinggi lakukan seperti itu dan alhamdulillah meningkat terus. Nah, ada tim marketing yang laksana. Itulah yang selalu menghunting calon-calon mahasiswa. Kalau sudah mendaftar, sudah diikatkan, dia menulis nomor telepon, itu ditelepon. Anda ini akan ujian hari ini dan sebagainya. Kalau misalnya dia tidak lulus, tapi kelihatannya ini orang masih bisa, ya mendaftar gelombang kedua. Kami harus begitu. Karena memang banyak mahasiswa juga, karena ini program ujiannya adalah computer based test, BCT namanya, itu kadang-kadang masih banyak mahasiswa belum memahami, sehingga ya mungkin mengisinya agak tidak pas, sehingga kita punya sisi tidak lulus. Nah itu kita ingatkan lagi bahwa Anda ini tidak lulus. Tapi memang yang ada yang memang sudah fatal, tidak bisa. Itu kita tidak lagi hubungi. Itu kita lakukan seperti itu. Karena kenapa? Ya kita tahu ini pandemi ini masih banyak penyesuaian. Mahasiswa juga penyesuaian, mengisi juga soal-soal, jawaban-jawaban dari soal tidak ngerti. Dan itu kita sudah lakukan kajian-kajian itu. Jadi itu yang kita lakukan. Berarti kalau masuk di Google, ketik aja Unibos langsung muncul tuh Pak websitenya. Itu website kita alhamdulillah informasinya sangat lengkap Pak. Gitu. Ya silakan. Pak gimana dengan
penerimaan mahasiswa tahun ini Pak? Ada berapa gelombang gitu Pak? Kan biasa kalau kampus terutama swasta itu mereka bergelombang Pak pelaksanaan penerimaannya. Karena ini kan gelombang itu dulu karena ada ujian massal ya. Ini kan tidak ada. Nah, jadi kita tidak boleh lakukan itu. Artinya begitu kita belum memenuhi target dan masih ada yang mau sampai penutupan untuk perkuliahan awal, itu kita tetap masih menerima karena ini kan one day one service. Jadi tidak seperti yang dulu, memang kita juga lakukan ada gelombang 1, 2, kita kemarin itu sampai gelombang 3 karena memang ujiannya itu per gelombang juga. Ini sekarang kan ujian tidak per gelombang. Kalau ada sudah 10 mendaftar, sudah siap ujian, kita kasih ujian. Jadi begitu sampai terakhir bulan September nanti perkuliahan itu awal ya kita sudah tutup. Jadi begitu. Jadi sebenarnya kita pasti mudah sekali. Nah, tapi yang penting Anda tahu bagaimana menggunakan teknologi informasi karena ini banyak, kasihan ini mahasiswa juga, terutama calon-calon mahasiswa ada di daerah. Nah, ada program baru yang saya lakukan. Ini belum saya launching. Saya akan mencari ada 10 orang minimal putra Sulawesi Selatan yang betul-betul terbaik. Yang terbaik, kemudian nanti sebelum itu kita titip di Universitas Bosowa untuk misalnya satu semester, dan setelah itu kami berikan beasiswa untuk sekolah di Amerika. Ini jadi ada 10 nanti. Ini program dari yayasan untuk yayasan kan punya jaringan di Amerika. Kebetulan kita tahu bahwa putra-putra beliau itu alumni Amerika semua. Ini sudah tahu jalurnya. Jadi kita akan cari memang betul-betul alumni SMA yang terbaik. Kita tes, dan yang tes bukan dari kami. Yang tes dari Jakarta, tim untuk memberangkatkan orang ke Amerika. Nanti kita titip di sini, mulai memperbaiki bahasa Inggrisnya, kemudian kalau misalnya belum memenuhi dan sebagainya, nanti betul-betul sudah baru. Ini akan saya launching. Ini sementara saya tata sistem penerimaannya bagaimana. Karena pasti banyak yang mau mendaftar. Wajib mendaftar. Kan ini dapat beasiswa untuk ke Amerika. Karena di Amerika banyak beasiswa. Nanti setelah kembang kita lagi beasiswa lagi ke luar negeri yang lain. Misalnya kebetulan saya ini kan alumni Jepang. Saya juga tahu jalur beasiswa di Jepang. Itu kita bisa lakukan. Dan itu dibiayai oleh yayasan Aksa Mahfud melalui beberapa perusahaan yang ada di bawah Bosowa Group. Yang itu kita lakukan. Wah, kabar gembira nih Pak buat mahasiswa, buat adik-adik yang sedang mempersiapkan diri masuk kampus nih Pak. Kira-kira kapan tuh Pak mulainya? Saya akan launching. Hanya kami menunggu penerimaan pengumuman dari PTN ujian nasional. Kasihan kan masih banyak. Banyak memang putra daerah yang terbaik di sini sebenarnya. Banyak sekali. Saya sudah tadi berbincang-bincang dengan wali kota, itu sangat mendukung kalau ada program-program seperti ini. Berarti nanti jangkauannya Sulsel dulu dan kemungkinan bisa melebar ke yang lain, Pak. Ya, untuk Sulawesi Selatan saja dulu lah. Ya, nanti setelah ini berhasil, mungkin saya akan menghadap ke Pak Gubernur. Kan kita tahu betul Pak Gubernur itu kan orangnya ada backgroundnya pendidikan. Mungkin masih bisa membantu lagi. Bagaimana alumni Jepang juga, Pak? Alumni Jepang. Alumni Jepang juga. Kuliah itu teman saya dulu, teman tidur di Jepang. Jadi pasti saudara lah. Ya. Makanya, kalau beasiswa Pak, ada nggak Pak ini untuk mahasiswa baru Pak? Jadi skenario beasiswa kita itu ada beberapa. Ada beasiswa dari pemerintah, misalnya melalui program bidik misi, itu kan ada. Kemudian ini ada lagi baru-baru ini program UKT KIP ya, ada lagi. Ya. Itu kita usulkan semua. Nah, kemudian program beasiswa yang datang dari internal kita itu ada dari Yayasan Aksa Mahmud. Itu tiap tahun itu banyak sekali kita berikan, terutama misalnya di bawah perusahaan kita Bosowa Group. Itu biasa kita berikan terutama anak-anak karyawan yang berprestasi kita berikan beasiswa. Kemudian ada beberapa beasiswa prestasi yang dari BUMN, kemudian dari beberapa instansi, kemudian dari kabupaten,
Kan setiap bupati itu kan mempunyai program untuk beasiswa putra daerah. Itu kira-kira itu lakukan. Itu alhamdulillah banyak sekali yang menerima beasiswa seperti itu. Tapi dari yayasan itu ada beasiswanya. Itu ada yayasan beasiswanya. Siap. Pak, ini mungkin Pak, pertanyaan yang sering saya tanyakan kepada pimpinan kampus Pak, menuju closing ngobrol virtualnya Pak. Kenapa saya harus kuliah di Unibos Pak? Iya, maksudnya kenapa harus? Iya Pak, apa sih lebihnya Unibos gitu Pak dibanding kampus lain? Unibos ini kita sudah memperbaiki sistem manajemen pendidikan tinggi. Jadi partisipasi mahasiswa itu kita butuhkan, partisipasi dosen kita butuhkan, partisipasi yayasan kita butuhkan. 3 komponen ini harus disatukan. Yang menyatukan itu adalah rektor, menyatukan ini, sehingga nanti semua yang masuk itu merasa terayuni. Memang ya kita tahu bahwa karakter anak-anak kita, mahasiswa kita itu ya ada beberapa masih ya istilahnya kalau saya masih ada nakal-nakal lah, tapi itu kan nakal anak muda, kita asumsi nakal anak muda, tapi itu bisa kita selesaikan dengan baik, memberikan solusi cara belajar dengan baik dan sebagainya. Tetapi yang kita lakukan di sini adalah aturan akademik harus kita junjung, tidak boleh neko-neko. Siapapun yang melanggar kita harus tindaki. Biar dosen juga kami pernah lakukan mengadili dosen itu melalui suatu pelanggaran yang dilakukan. Nah, itu. Jadi dosen juga tidak boleh main-main. Saya sampaikan kalau Anda main-main di Unibos ada 2 pintu yang kamu bisa keluar. Pintu 1, pintu 2 silakan keluar. Begitu juga mahasiswa. Jadi sebenarnya ini sumber daya manusia itu kan penting sekali bangsa kita ini. Nah, kalau kita ini main-main mengurusnya, itu pasti juga. Saya ini lama di Jepang, jadi saya tahu bahwa Jepang itu berkembang karena sumber daya manusia, bukan karena. Nah, kalau kita ini sumber daya manusia begitu-begitu terus, nah, pengalaman saya di Jepang juga, infrastruktur itu diperbaiki. Nah, fasilitas yang saya masih pekerjaan rumah adalah laboratorium. Tapi insya Allah saya sudah sepakat dengan yayasan bahwa tahun depan kita lagi program pengisian laboratorium yang modern kita lakukan itu. Karena infrastrukturnya, gedungnya kan sudah selesai semua, ruang kuliahnya sudah aman, punya AC dan sebagainya. Nah, jadi tinggal laboratorium. Tapi kan laboratorium sekarang ini kita tidak bisa juga terlalu investasi besar-besaran. Karena sekarang kita bisa kerjasama dengan perguruan tinggi lain. Adanya kampus Merdeka, adanya belajar merdeka, itu yang kita lakukan. Jadi bisa kita penelitiannya di kampus lain. Nah, ini yang kita sekarang godok tentang program-program pos pembelajaran kampus merdeka. Ini yang kita harus lagi. Bagaimana mahasiswa itu belajar lintas program studi dalam program universitasnya. Bagaimana mahasiswa belajar lintas program studi dengan program tinggi yang berbeda. Kemudian program studi yang berbeda dengan program tinggi berbeda. Ini yang sekarang kita godok lagi dengan SOP-nya, sehingga nanti dosen-dosen itu bisa memahami dan kemudian program tinggi yang kita kerjasama ya sudah memahami tentang program pemerintah itu adalah kampus merdeka dan belajar merdeka. Itu yang kita lakukan. Jadi kalau mau masuk Unibos itu ya aman. Tidak. Tapi karena aturannya, karena saya jelas aturan harus dijalankan. Kalau kau tidak mau aturan, dia maaf saja. Karena kami ini tegak aturan. Apa bedanya kalau saya bilang, kalau kau tidak suka kebijakan presiden, ya keluar dari negara Republik Indonesia. Karena itu ada aturannya, yang membuat aturan bukan rektornya, bukan presidennya, ada tim kami, sama juga dengan aturan pemerintah Republik Indonesia yang membuat, bukan presiden. Itu adalah yang membuat aturan itu adalah DPR-nya. Yang sama juga kita yang membuat aturan itu ada Senat Universitas. Nah, sehingga saya tinggal menjalankan aturan itu dan tegas, itu yang harus kami jalankan seperti itu. Siap, Pak. Ini Pak, mahasiswa itu selalu kepo, bukan cuma mahasiswa Pak, orang tua mahasiswa, calon mahasiswa baru, tante-tantenya calon mahasiswa baru itu selalu kepo soal akreditasi kampus, akreditasi jurusan gitu Pak.
bisa mungkin berkabar-kabar sama kita bagaimana akreditasi program studi di Unibos, Pak? Ya, jadi memang saya ini asesor akreditasi Bank PT. Boleh, bukan saya sombong, boleh tanya siapa rektor asesor Bank PT di Indonesia. Karena saya tahu bahwa program studi yang bisa akreditasi B, akreditasi A itu saya tahu caranya. Dan akreditasi itu adalah pendukungnya adalah infrastruktur, saya sudah tahu. Kemudian dosen, kemudian sumber daya manusia, dosen dengan melakukan penelitian pengabdian kepada masyarakat. Inilah yang saya benahi semua. Ini yang saya tingkatkan. Dan alhamdulillah semuanya sudah akreditasi B. Institusi juga akreditasi B. Kemudian ada beberapa program studi masih proses akreditasi karena program studi baru. Ini juga kita lakukan sekarang karena menggunakan standar atau borang yang baru, yaitu menggunakan outcome borang itu. Dulu kan itu prosesnya saja. Nah, sekarang ini akreditasinya. Nah, ini yang kami benahi karena memang ini adalah salah satu daya pikat ya orang tua. Kami ini pemerintah juga ada beberapa instansi perusahaan swasta bahwa boleh masuk di sini kalau akreditasi institusimu B atau A. Begitu juga program studi. Nah, ini yang kami jaga ini. Sehingga kami dari awal sudah membina semua program studi untuk bagaimana menyusun borang akreditasi sehingga ada kenaikan. Jangan ada turun. Tapi saya tahu, karena saya nilai dulu sebelum dikirim. Saya nilai dulu. Sebelum dia nilainya B, saya perbaikinya. Jadi makanya tim kami juga ada. Ada tim kami namanya Lembaga Penilaian Mutu. Itu dulu yang menyeleksi awal, sehingga borang ini memenuhi standar yang disyaratkan oleh Bank PT. Karena ini adalah salah satu indikator orang tua. Ya. Saya juga kalau orang tua punya anak, saya juga lihat perguruan tinggi mana akreditasinya minimal B, saya masukkan di situ. Karena itu syarat untuk menjadi pegawai. Karena kalau tidak masuk di situ, anak saya tamat, ya di mana dia? Karena akreditasinya C. Nah, ini yang saya selalu jaga. Jadi ini kerja tim kami. Ya, kami bukan saya sebenarnya bekerja di tim. Jadi kami itu selalu membangun teamwork ya, teamwork. Jadi itu yang selalu membuat tim itu. Jadi dan tim itu bekerja betul-betul sesuai dengan tugas dan fungsinya. Nah, rektor itu tinggal mengawasi saja, ya, mengarahkan, mengawasi, kemudian menagih bagaimana pekerjaannya dan sebagainya. Nah, akreditasi ini yang kami selalu jaga ini. Alhamdulillah, dan target kita kan sudah ada satu akreditasi A. Nah, saya targetkan lagi ada 2-3 program studi ke depannya bisa A. Jadi begitu. Memang mendapat akreditasi itu memang tidak gampang. Saya tahu. Karena harus dilengkapi dulu ini, lengkapi ini, kemudian manajemen pengelolaan program studi harus dilihat dengan baik. Jadi saya tahu bahwa di mana kunci-kuncinya yang diperbaiki itu mendukung akreditasi. Karena akreditasi itu adalah salah satu indikator mutu suatu program studi atau institusi. Kami juga telah mengusung mudah-mudahan institusi kita bisa dapat A. Karena kami betul-betul bekerja berapa bulan, hampir 1 tahun untuk mempersiapkan ini. Ya, ini kita sudah kirim, karena apalagi ini adalah instrumen baru. Kemudian borang baru. Jadi kita betul-betul bekerja keras. Itu. Tidak usah khawatir, masuk Unibos. Ya. Ya, Pak. Ini Unibos berubah sekali, Pak. Dulu 45, sekarang Unibos beda jauh banget nih, Pak. Mulai terutama akreditasi nih, Pak, yang kelihatan. Fasilitas kampus mahasiswa juga sudah rasakan ada perbedaan yang signifikan. Pelayanan dan lain-lain. Terutama pelayanan di ruang penerimaan mahasiswa baru itu, Pak, keren banget sih ruangannya. Iya, mahasiswa baru. Ini saya sebenarnya, Pak, ini, Pak. Saya bandingkan. Saya kan sering saya bandingkan ini, kan saya sering visitasi perguruan tinggi, mulai dari perguruan tinggi yang kelas akreditasi A, tidak usah dihitung semua perguruan tinggi yang saya sudah lihat. Jadi selalu saya bermimpi kalau saya pulang lihat, mudah-mudahan saya bisa memfasilitasi, kemudian kerjasama dengan pihak yayasan, bagaimana menyisihkan dana untuk membangun ini. Itu yang saya selalu mimpikan. Alhamdulillah kemarin laboratorium teknik sipil kita selesaikan dengan baik.
karena hampir semua teknik sipil itu indikatornya untuk menjadi akreditasi A harus laboratorium. Begitu juga akreditasi untuk PWK S1-nya. Kita siapkan dulu laboratoriumnya. Jadi ini yang ke depan nanti ini, tahun depan ini saya harus konsentrasi mengisi laboratorium, terutama pertanian masih kurang, laboratoriumnya bukan kurang dalam arti melayani mahasiswa itu. Ada biasanya kan satu alat itu bisa sampai 10 mahasiswa. Jadi harus ganti-gantian. Kita ini harus menambah karena jumlah mahasiswa juga bertambah. Itu yang kita harus siapkan. Jadi, nah kalau kurang ya kita biasa kirim ke perguruan tinggi lain untuk kerjasama untuk praktikum dan sebagainya. Ya, itu kita lakukan seperti itu. Tapi persiapan prasarananya sudah ada, ruangannya sudah ada, lengkap dan sebagainya, tinggal mengisi. Nah, ini yang pelan-pelan kita karena memang laboratorium itu alatnya itu hampir tiap bulan itu ada perubahan spesifikasi, kemudian jadi kita harus hati-hati, apalagi namanya laboratorium komputer, kita harus hati-hati. Setiap hari itu berubah speknya, jadi kita harus jadi betul-betul saya sampaikan kepada program studi, betul-betul kalau mengusulkan pembelian peralatan itu harus kira-kira bisa 5-10 tahun ke depan tidak berubah. Itu kira-kira yang kami lakukan. Jadi ya seperti itu. Pak, mungkin ini Pak yang sempat terlewatkan tadi sebelum kita closing Pak. Apa ada program studi baru di Unibos Pak, bisa dikabarkan sama adik-adik calon mahasiswa baru ini Pak? Ya, referensi. Untuk tahun ini ada program studi baru yang kami dipercayakan dikelola oleh Mendikti, yaitu pertama adalah teknologi informasi. Itu kita sudah punya. Kemudian teknologi lingkungan, teknik lingkungan. Kemudian ada lagi yang bagus ini adalah bahasa Mandarin. Nah, ini. Wah. Ya, ada bahasa Mandarin. Nah, kemudian yang bidang yang lain ada untuk kewarganegaraan juga ada. Itu kira-kira ada 4 program studi yang baru. Kemudian yang tahun lalu itu sudah ada program S3. Jadi kita itu Universitas sudah lengkap. Sudah ada S1, S2, S3. Ya. Lebih lengkap lagi sempurnanya karena sudah ada fakultas kedokterannya. Jadi sempurnalah Universitas Boswa ini. Nah, jadi kita tawarkan dan kami masih menunggu ada lagi program studi baru S2 itu teknik sipil. Sementara di proses penilaian di Dikti. Jadi memang beberapa program studi kami tahun ini tidak lagi kecuali yang satu ini tahun ini 2020 kita tidak mengusulkan lagi karena kita harus kembangkan dulu yang ada ini ya karena memang ada masalah ruangan dan sebagainya. Kita juga harus lihat di situ. Yang asal mau, kalau saya biar beberapa program studi saya bisa bikin karena kebetulan juga saya itu adalah evaluator program studi baru, jadi juga saya miliki. Jadi untuk membuat gampang sekali, untuk akreditasi gampang sekali. Tapi tidak gampang kalau tidak boleh juga dibikin asal-asalan karena saya juga tahu bahwa ini tidak boleh begini dan itu. Kira-kira begitu. Ini nilai plusnya Unibos Pak karena ada asesor, rektornya asesor. Iya. Artinya itu kebetulan. Saya kira ini Bapak founder Boswa ini pintar, bukan pintar ya. Artinya cerdas ya mencari bagaimana sumber daya manusia yang bisa mengembangkan Universitas Boswa. Soalnya banyak lebih hebat daripada saya sebenarnya bukan ya, tapi saya itu karena betul-betul selalu bekerja dengan ikhlas. Saya prinsip. Saya mau bekerja dengan setengah-setengah, ya, setengah-setengah. Jadi itulah makanya saya selalu jaga karena ini perguruan tinggi swasta. Saya melihat mata sendiri banyak yang bermasalah. Itu yang selalu saya lihat. Itu saya jaga dan semua perguruan tinggi swasta yang saya visitasi kira-kira ada 60% bermasalah. Karena tidak terjadi harmonisasi antara yayasan dengan rektor. Rektor itu mau juga mencampuri yayasan, yayasan juga mencampuri rektor. Nah ini yayasan kita isi bagus, semua akademi serahkan rektor. Nah, itu jadi aman. Jadi kita juga bekerja dengan bebas untuk kreativitas, inovasi, karena memang yayasan sangat mendukung. Nah begitu juga kita, rektor juga mendukung program-program yang ditawarkan oleh yayasan. Ya. Jadi itu beda dengan negeri, itu kan sudah jelas
patron. Ini masalah klasik, Pak. Ya, jelas patronnya dari Mendikbud. Nah, kita ini patron kita adalah yayasan. Ya, yayasan. Kalau memang ada patron lain dari misalnya L2DT, ada juga dari Mendikbud, tapi itu kan hanya secara nasional saja. Tetapi secara spesifik itu sangat ditentukan oleh patron-patron yang diinginkan oleh yang pemilik pemilik Universitas Boswa itu. Jadi tetap kita laksanakan. Oleh karena itu setiap program ide-ide dari yayasan itu selalu kita akumulasikan dengan program-program yang ada di rektorat. Jadi karena dua ini harus harmonisasi, ya, harmonisasi. Jadi saling mendukung. Itulah yang selalu saya sampaikan kalau saya akreditasi di mana-mana, bahwa kalau mau aman perguruan tinggi swasta itu, rektor dan yayasan itu harus satu visi yang sama, ya. Ya, karena banyak perguruan tinggi swasta, saya ngomong juga, itu kalau dapat SPP mahasiswa, dia menggunakan untuk biaya lain. Apa yang terjadi itu tidak. Kemudian mahasiswa mau tidak bisa. Kalau saya tidak, setiap bulan itu dosen itu sudah menerima gaji, bunyi SMS bankingnya. Karena memang yayasan itu sudah blok. Tanggal 25 sampai 27 semua harus dibayar gaji. Jadi enggak ada dosen tenang bekerja, mengajar, meneliti dan sebagainya. Jadi karena itu saya jaga, saya jaga gaji dosen, kemudian proses perkuliahan dijaga. Tidak boleh fasilitasnya, prasarananya yang mendukung proses belajar. Itu aja jaga. Yang lainnya itu kan persoalan program tambahan saja. Tapi ini yang dua ini harus dijaga. Itulah yang selalu saya komunikasi dengan pihak yayasan. Sehingga alhamdulillah yayasan paham, saya juga paham, artinya program ini jalan. Nah, makanya ya Boswa ini ya alhamdulillah hari ini ya masih diberi amanah, saya sebagai rektor ya menjalankan seperti itu. Walaupun saya sudah periode kedua ini, ya tinggal tahun 2002 sudah selesai. Ya, tapi segala semua program yang ditargetkan oleh yayasan kita akan laksanakan. Ada yang selalu ditargetkan saya sampai saya belum bisa penuhi. Tapi sekarang saya sudah perbaiki. Masuk ranking 100 perguruan tinggi di Indonesia yang versi dikti. Wah. Ini kemarin kita sudah perbaiki klasterisasi. Itu yang selalu saya di pekerjaan rumah saya. Insya Allah kami sudah perbaiki itu klasterisasi. Kalau yang ranking-ranking yang lain saya nggak anukan karena itu tidak melihat komponen-komponennya. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun dan sebagainya. Ada namanya volumetri, ada for ICO itu macam-macam. Tapi yang saya karena itu dikti itu salah utama. Dikti salah utama untuk mendapatkan penelitian dan sebagainya. Nah, dan itu yang saya konsentrasi sehingga bisa kita masuk ke perguruan tinggi yang masuk ke tidak usahlah world class university kalau saya masuk saja ranking 100 karena world class university itu sebenarnya saya juga sering diskusi itu semuanya kan cita-cita kita ya cita-cita. Tapi kan kita juga harus bercita-cita sesuai dengan kemampuan ya. Realistis Pak. Ya realistis dan sebagainya. Tapi kita kan tujuan kita adalah mendidik mahasiswa menjadi sumber daya manusia yang mampu bekerja dan tidak menganggur. Itu yang pertama. Itu yang kita harus pikirkan itu. Nah, sehingga program-program kurikulum kita itu ya harus mengacu kepada kurikulum untuk siap bekerja. Itu. Dan itu pun saya kira itu semua perguruan tinggi jalankan seperti itu. Cita-citanya seperti itu. Tapi kalau universitas itu untuk world class university, saya dulu lah. Ya masuk ranking nasional saja dulu lah. Kan itu itu kan bertahap ya. Karena kita harus penuhi syarat-syaratnya untuk menjadi world class university. Harus ada jumlah mahasiswa asing. Nah ini kan mencari mahasiswa asing saja, mahasiswa nasional saja susah, apalagi mencari mahasiswa asing. Ya. Tapi kalau datang itu yang disyaratkan oleh peringkat dikti bahwa banyak mahasiswa sini itu baru bisa bagus. Kira-kira begitu. Pak, mungkin Pak sebelum terakhir Pak, hampir saya kelupaan soal Fakultas Kedokteran Pak. Tahun ini terima berapa dan bagaimana
pembelajaran atau mata kuliah atau apa gitu Pak yang bisa diceritakan dari Fakultas Kedokteran Unibos Pak? Kelebihan. Nah, jadi Fakultas Kedokteran ini kan pertama itu kan berdiri tahun 2016 ya. Jadi memang fakultas yang masih muda ya. Baru kemarin alhamdulillah kita sudah melepas atau sudah mau yudisium. Yudisium itu alumninya ya, alumni itu selesai angkatan pertama. Nah, sekarang kita program lagi masuk untuk di rumah sakit yaitu koas ya. Koas itu. Nah, kemudian dari tahun ke tahun kan itu ada jatah ya. Tahun pertama itu ada 50, tahun kedua 50, tahun ketiga 50, tahun keempat 50, tahun kelima ini nanti ya kita akan menerima lagi mungkin sudah 100 karena kita kan sudah terakreditasi. Sebenarnya baru tapi akreditasinya ini masih C. Tapi sekarang kita sudah reakreditasi. Mudah-mudahan karena ini COVID jadi belum divisitasi dan saya yakin insya Allah bisa naik B. Nah kalau naik B itu bisa sampai 150 kita bisa terima. Dan saya punya target bahwa tahun ini harus akreditasinya B karena ini nanti kan memang mahasiswa kita kan belum bekerja kan dia belum bekerja masih ada waktu 2 tahun untuk koas. Nah insya Allah sebelum dia bekerja sudah akreditasi kita jadi tidak usah khawatir. Jadi karena itu tadi akreditasi itu sangat menentukan orang bisa bekerja gitu. Jadi kami makanya untuk mencapai akreditasi itu kita siapkan gedung-gedung sesuai dengan standar yang diinginkan oleh Fakultas Kedokteran. Itu kan Fakultas Kedokteran itu kan banyak sekali karena kan namanya manusia ya, betul-betul kita harus menghasilkan dokter yang berkualitas. Nah itu kami sarankan kepada dekannya bahwa betul-betul jaga ini, jaga kualitas mahasiswa kita, sehingga kita bisa bersaing dengan Fakultas Kedokteran lain. Tapi insya Allah setelah alumni pertama selesai, masuk koas, mungkin menjadi dokter, nah itu akreditasinya pasti meningkat. Karena memang aturannya itu akreditasi C dulu, baru B, ya. Karena itu kedokteran sangat ketat. Saya tahu sistemnya sangat ketat, beda sekali dengan program studi yang lain. Karena memang alatnya harus dilengkapi, ya, dilengkapi. Apalagi standar ada rumah sakit pendidikan, itu harus itu. Dan alhamdulillah kita sudah ada kerjasama, kemudian ada juga kita memang rujukan kita adalah rumah sakit Audros, karena itu memang satu grup dengan universitas, satu grup dengan perusahaan besar. Siap Pak. Mungkin kita sudah mau berakhir Pak, tapi saya tadi kelupaan, mungkin Bapak bisa sebutkan fakultas yang ada di Unibos Pak. Fakultas yang ada di UNIBOS itu ada 9. Yang pertama itu adalah Fakultas Ekonomi, kemudian Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, kemudian ketiga adalah Fakultas Hukum, keempat Fakultas Pertanian, kemudian ada lagi Fakultas Teknik, Fakultas Sastra, Fakultas Pendidikan, KIP, Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kemudian ada Fakultas Sastra sudah, Sastra sudah, FKIP sudah, kemudian Teknik sudah. Ditambah dengan ada Fakultas Kedokteran yang terakhir, itu yang mencukupi 9. Kemudian ada program studi, ada lagi pasca sarjana. Jadi jumlah total program studi yang kita kelola adalah 40 program studi. 40 program studi yang kita kelola. Dan cuma SDM kita lebih 275. Ini sekarang kami mencukupi karena syarat untuk akreditasi itu minimal 5. Ada beberapa yang program studi baru. Karena program studi baru itu kan baru kita mencari dosen dan sebagainya. Baru waktu kita usulkan itu sudah sempurna, tetapi kan belum meyakinkan bahwa itu orang mau jadi dosen. Hanya kita syaratkan kalau mau menjadi dosen harus bikin pernyataan, hanya bikin pernyataan dan sebagainya. Tapi karena kadang-kadang program studi diusulkan itu waktunya cukup lama, ya namanya manusia tidak sabar menunggu, ya ada pekerjaan lain ya pergi. Nah, kita tawarkan kembali hanya, itu yang kita carikan penggantinya. Itu yang kita lakukan sekarang ini. Dan sekarang ini kita lagi melihat dosen baru, dosen muda, karena kita itu masih diberi kesempatan untuk mengangkat dosen senior
untuk dosen kontrak. Itu minimal satu program studi 2 boleh kita lakukan. Itu sudah disetujui yayasan. Jadi karena kalau dosen muda itu kan itu dosen yayasan tetap, ya. Itu gajinya itu gaji standar tenaga kerja. Jadi tidak boleh. Nah, kalau dosen kontrak itu hanya biaya transportasi. Tapi itu melengkapi sebagai persyaratan rasio dosen dan mahasiswa. Kira-kira gitu. Siap Pak Prof. Terima kasih nih Pak Prof sudah bergabung bersama kami di Tribun Timur ngobrol virtual dan ini akan menjadi referensi untuk adik-adik calon mahasiswa baru yang mau daftar di Unibos dan closing statement Pak. Marilah masuk di Universitas Pessoa dengan pelayanan yang prima dan tentunya masuk di sini kami akan memberikan suatu konsep pendidikan yaitu Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dan mengikuti standar pendidikan untuk menghasilkan kualitas alumni Universitas Pessoa yang bisa bersaing baik nasional maupun internasional. Yang terakhir adalah dalam COVID-19 ini masih diberi peluang untuk mendaftar, kemudian bisa online, bisa juga one day service, data juga di kampus, dan sebagainya. Tetap kami menerima. Dan insya Allah kami akan tutup pendaftaran pada bulan September. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Saleh. Saya mau terima kasih dari Tribun Timur ya. Terima kasih banyak seluruh kru Tribun Timur yang selama ini banyak memberi bantuan informasi kepada masyarakat bahwa beginilah kondisi Universitas Pessoa ya. Dan tentunya ini kerjasama dijaga terus ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ngobrol setelah pandemi. Semoga kita ada waktu dan kesempatan ngobrol langsung dengan Pak Rektor Prof. Saleh Palu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak. Terima kasih banyak dan closing statement dari saya dari mahasiswa untuk mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di bincang kampus selanjutnya dengan pimpinan kampus yang ya nanti aja saya kasih tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kapan ke Makassar ya? Besok Pak. Oh besok.